Intervensi keperawatan keluarga berdasarkan standar operation prosedur meliputi fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Adapun fase pra-interaksi meliputi yang pertama, kesiapan. Kesiapan yaitu kesiapan media, alat, perencanaan. Kedua, kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan yang akan dilakukan. Ketiga, kesiapan data dasar sebelum perencanaan keperawatan keluarga. Adapun fase orientasi meliputi salam dan penghargaan, 2. Kontrak topik, waktu, tujuan kunjungan, dan hal-hal yang ingin dicapai, 3. Memberi perhatian ataupun minat saat ini, keempat. Melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah saat ini. Berikut contoh roleplay mengenai fase orientasi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, perkenalkan saya perawat Ilani yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, kebetulan saya ditugaskan dari Puskesmas Takarang untuk melakukan kunjungan rumah. Salah satunya yaitu di kediaman Bapak Rudi. Apakah benar ini di kediaman Bapak Rudi? Iya, saya sendiri Pak Rudi di sini rumah saya. Oh iya, baik Bapak. Di sini saya ingin melakukan intervensi ataupun rencana keperawatan. Nah, minggu yang lalu sudah dilakukan perumusan mengenai masalah kesehatan ya Bapak? Iya, sudah ada kemarin. Oh baik Bapak, di sini saya ingin melakukan intervensi ataupun perencanaan keperawatan. Tujuannya supaya dapat melakukan tindakan-tindakan nantinya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada dalam keluarga Bapak. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 60 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya Mbak, siap bersedia. Terima kasih Bapak. Nah, ini bisa dimulai sekarang? Ya, ayo Mbak, dimulai kau. Ya. Selanjutnya yaitu fase kerja meliputi yang pertama, kemampuan komunikasi, yaitu sikap yang menghargai, mendengar aktif, memfasilitasi respon klien dan keluarga, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, dan menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas dan memberikan contoh. Selanjutnya, kemampuan kolaboratif meliputi menyertakan klien dan keluarga pada perencanaan keperawatan keluarga melalui interaksi keluarga. Yang kedua, mendorong diskusi klien dan keluarga. Ketiga, menghargai kemampuan klien dan keluarga. Dan terakhir, menciptakan lingkungan terapeutik. Yang ketiga, kemampuan teknikal meliputi menentukan sasaran dan tujuan. Sasaran adalah tujuan umum yang merupakan akhir yang dituju dengan semua usaha. Tujuan jangka panjang adalah target dari kegiatan atau hasil yang akan diharapkan. Ketiga, tujuan jangka pendek adalah hasil yang diharapkan dari setiap akhir kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan penjabaran jangka panjang. Selanjutnya, kemampuan teknikal meliputi menggunakan media, peralatan, dan perlengkapan dalam merencanakan keperawatan. Yang kedua, menentukan rencana evaluasi berorientasi pada NOC. Yang ketiga, menentukan rencana tindakan yang berorientasi pada NIC, yang meliputi tetapkan aktivitas untuk setiap tujuan. Kedua, rencanakan apa kegiatan yang akan dilakukan, kapan dan bagaimana. Ketiga, melakukan siapa yang melakukan, kemudian berapa banyak yang akan dilakukan. Ketiga, yaitu kemampuan melibatkan semua anggota keluarga dalam merencanakan keperawatan keluarga. Berikut contoh roleplay mengenai fase kerja. Baik Bapak, di sini saya sudah melihat data-data pengajian dari keluarga Bapak. Nah, salah satu dari keluarga Bapak yaitu kakak dari Bapak mengalami tunagrahita sejak lahir. Iya. Nah, seperti itu ya Bapak. Kemudian tunagrahita ini memerlukan perawatan diri, khususnya perawatan diri seperti mandi, buang air kecil, buang air besar, seperti itu Bapak. Iya. Nah, ini saya ada beberapa intervensi ataupun perencanaan keperawatan yang nantinya dapat mengatasi dan juga membantu kakak wanita ini dalam perawatan diri. Nah, ini Bapak, ini sudah saya pilih intervensi yang cocok sekiranya nanti kita sama-sama melakukan apakah Bapak setuju atau tidak, seperti itu ya Bapak. Ya, yang pertama itu diagnosanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan pada nonawanita di keluarga Tuan M berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Tunagrahita ditandai dengan ketidakmampuan bertanggung jawab untuk memenuhi praktik kesehatan dasar ataupun perawatan diri itu sendiri. Kemudian untuk tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum maupun tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan itu terdapat perubahan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Yang semulanya itu kakak wanita tidak bisa melakukan perawatan diri, nanti saya bantu untuk bisa melakukan perawatan diri, seperti itu Bapak. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu nih Bapak, saya melakukan kunjungan nanti 4 minggu. 1 bulan jadi Mbak ya? Iya, 1 bulan. Nah, itu bisa keluarga dari kakak wanita ataupun dari bapaknya sendiri itu bisa bekerja sama dalam nanti untuk melakukan perawatan diri pada kakak wanita itu sendiri. Nah, kemudian untuk intervensinya ataupun perencanaan keperawatannya itu apa saja? Yang pertama, saya di sini mengidentifikasi defisit perawatan diri pasien. Di sini maksudnya saya harus dan juga kakak dan juga bapak Rudi ini melakukan identifikasi defisit perawatan diri apa saja yang diperlukan untuk kakak wanita. Dari intervensi ini, apakah Bapak setuju? Setuju. Iya, setuju. Kemudian
yang kedua yaitu identifikasi kemampuan anggota keluarga untuk terlibat dalam perawatan keluarga. Maksudnya di sini saya ingin mengidentifikasi, nah bagaimana sih kemampuan keluarga dalam perawatan diri kakak wanita. Nah, apakah mampu, apakah nanti bisa sendiri, dan juga nanti apakah bisa dibantu ataupun perlu bantuan dari tenaga kesehatan. Seperti itu Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Ya, setuju. Yang ketiga, intervensi ketiga yaitu fasilitasi pemahaman mengenai aspek medis dari kondisi pasien kepada keluarga. Nah, di sini saya ingin melakukan edukasi ataupun memberikan informasi seputar aspek medis apa saja sih kebutuhan yang diperlukan pada kakak wanita ini, terutama yang mengalami tunagrahita. Seperti itu Bapak. Iya, tunagrahita itu kan juga perlu perawatan diri, seperti itu Bapak. Tunagrahita itu maksudnya gimana tuh? Oh iya, tunagrahita itu merupakan suatu kelainan yang nantinya kelainan ini membutuhkan perawatan diri. Apa bisa disebutkan apa enggak? Oh iya, Itu, Kak. untuk tunagrahita, untuk sejak lahirnya Bapak, Iya, ini ya, sejak itu lahir. mohon maaf tidak bisa disembuhkan, akan tetapi kita nanti akan bantu bagaimana sih cara untuk mengontrol, salah satunya perawatan diri seperti buang air besar, Iya. buang air kecil, kemudian mandi, dan juga bisa menjaga kebersihan diri, seperti Iya. itu Bapak. Ya, dengan itu apakah Bapak setuju? Setuju, Pak. Ya, setuju. Kemudian yang kedua, untuk intervensi yang kedua di sini saya mengambil bantuan perawatan diri yaitu mandi ataupun kebersihan. Nah, salah satunya intervensinya itu meletakkan handuk, sampo, deodoran, odol, sisir kaca yang diperlukan di sisi tempat tidur ataupun kamar mandi. Nah, di sini saya ingin meletakkan handuk seperti peralatan mandi dan juga peralatan untuk berganda. Nah, salah satunya yaitu ketika saya mencontohkan bagaimana mandi dengan baik dan benar itu, nah ketika itu kan bisa menunjukkan, oh itu handuk, oh itu odol, seperti itu. Kemudian bisa mengasah kognitif dari kakak wanita itu sendiri. Kalau handuk, odol itu sudah tahu, cuma buang air besarnya itu BAB-nya itu yang nggak bisa dikontrol. Oh iya, nanti saya bantu. Salah satunya itu saya mencontohkan dan juga nanti seberapa sih bagaimana untuk mengontrol juga buang air besarnya itu, Oh, Bapak. iya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Dan Bersedia, setuju? iya. Ya, setuju. Yang kedua yaitu berikan bantuan sampai pasien benar-benar mampu merawat diri sendiri secara mandiri. Nah, salah satunya itu mengontrol buang air besarnya itu. Iya. Nanti kita bantu bagaimana sih waktu yang tepat dan juga kapan sih buang air besar itu kepada pasien, seperti itu ya Bapak. Kita contohkan. Kemudian siapa yang melakukannya, nanti ada keterlibatan antara keluarga dan juga kakak wanita ini. Iya. Seperti itu. Apakah setuju? Setuju, Mbak. Ya, setuju. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitasi pasien untuk mandi dan juga menggosok gigi. Selain saya untuk memberikan contoh mengenai buang air kecil, buang air besar dan juga mengontrolnya, di sini saya ingin memfasilitasi pasien untuk melakukan mandi dan juga gosok gigi dengan tepat, sehingga kebersihan dan juga kesehatan mulut, kemudian kebersihan badan itu juga terjaga. Seperti itu. Apakah Bapak setuju dengan intervensi ini? Ya, setuju. Yang terakhir yaitu fase terminasi yang meliputi kemampuan evaluasi yaitu menilai respon keluarga. Yang kedua mengklarifikasi hal yang telah didiskusikan dan disetujui dari perencanaan keperawatan keluarga. Yang kedua kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut meliputi menyampaikan dan menyepakati perencanaan keperawatan yang dihadapi oleh keluarga. Yang kedua membuat rencana yang akan datang misalnya jadwal, tujuan dan persiapan kunjungan berikutnya. Berikut contoh role play mengenai fase terminasi. Bagaimana Bapak perasaannya setelah saya berikan intervensi atau perencanaan tadi bersama dengan Bapak juga? Saya sedikit lega, Mbak, karena bisa ada orang lah yang bisa bantu beban dari keluarga kami. Oh Ya, ya, semoga biar bisa ngontrol lah, ibaratnya gitu. ya Bapak, baik. Terima kasih Bapak. Di sini saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu dan juga mengonfirmasi bahwasanya Bapak tadi setuju ya mengenai intervensi keperawatan ataupun perencanaan keperawatan seperti membantu pasien dalam perawatan diri, kebersihan diri, kemudian keterlibatan anggota keluarga, salah satunya itu mengidentifikasi defisit perawatan diri apa saja yang dibutuhkan untuk kakak wanita ini. Iya. Ya, seperti itu ya Bapak. Nah, sudah cukup sampai di sini untuk intervensi keperawatannya. Nah, nanti satu minggu yang akan datang, saya akan datang kembali ke sini untuk melakukan tindakan ataupun implementasi yang sudah kami rancang tadi, intervensi yang sudah kami rancang tadi. Nah, satu minggu yang akan datang untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Iya, Mbak. Ya, untuk satu minggu yang akan datang itu tepatnya hari Minggu ya Bapak. Kira-kira Iya. Bapak bisa jam berapa? Ya, sekitar jam 8 sudah siap, Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih di Bapak. Iya. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya berikan ini. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Saya Iya. pamit untuk pulang Iya. dulu. Selamat pagi.